survei itu menjadi reference point di hari survei dilakukan. Karena itu dari titik itu menuju pemilu, saya yakin pasti Bang Eriko, Bang Iqbal, Bang Maman itu juga memperhatikan survei. Bahwa dia tidak didikte survei itu betul harus begitu. Karena kan jadi bahan pelajaran dilihat dari survei ini di mana titik lemahnya atau di mana dia tertinggal dan lain-lain, dan memang nggak mungkin survei hari ini nanti ditabrakkan dengan hasilnya bulan Februari karena jaraknya 1,5 bulan. Pasti ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan berarti Tim kampanye nasional Prabowo Gibran mulai ketar-ketir melihat hasil survei elektabilitas paslon Anies Muhaimin yang terus naik. TKN meminta kepada partai koalisi dan pendukung untuk tidak jumawa dengan hasil survei selama ini. Hal itu diutarakan lantaran hasil survei yang ada bersifat sementara dan sangat dinamis, meskipun dapat menjadi rujukan, dan tujuan akhirnya adalah bagaimana memenangkan pasangan calon. Mas Gibran join Pak Prabowo, itu sebetulnya kalau dari matematika dasar tuh Prabowo plus Jokowi kan itu kan, mestinya cepat 100% tuh. Ya kalau kita diskon karena anaknya presiden kan, mungkin 10... diskonnya anak presiden sih? Ya kan bukan Jokowi nih. Jadi Prabowo dan Gibran jadinya kita diskon 20-30%, harusnya 70% cepet nih. Di awal tuh saya perkirakan begitu, rupanya rakyat tapi hari ini angkanya nggak nyampe sana. Ya, rakyat punya daya kritis juga untuk melihat lagi bahwa yang dipilih ini bukan Jokowi, tapi Gibran. Keunggulan dan hasil survei hanya bersifat sementara, bukan menjadi ukuran, namun tujuan akhirnya adalah bagaimana memenangkan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. TKN menghimbau kepada semua partai koalisi, relawan dan simpatisan, untuk terus bekerja dan tancap gas dan tidak terlena dengan hasil survei. Meskipun jika melihat hasil, dari beberapa lembaga survei, pasangan Prabowo-Gibran, optimis akan memenangkan Pilpres 2024, hanya satu putaran nantinya. Agak sulit Pak Prabowo menembus angka 40%. Jadi dengan angka seperti itu, nampaknya memang per hari ini di tahun baru ini masih agak sulit satu putaran. Itu ada misalnya blunder-blunder gitu-gitu, itu rupanya ada efek-efeknya. Dan ini sepanjang sejarah pemilihan presiden langsung kita sejak 2004. Itu udah sering ada blunder-blunder yang menyebabkan penurunan atau orang mendapatkan momentum untuk naik. Gitu. Dan ini saya kira yang paling penting yang kita ikuti terus. M. Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer, terus mendapat sorotan dari netizen, lantaran ia disebut oleh para netizen sebagai penjilat. Melalui berbagai teknis survei yang dilakukan, Indobarometer memprediksi pemilu 2024 dilakukan hanya satu putaran. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Mau Anda posisi apapun, yang terpenting adalah data itu diperoleh dengan metodologi yang betul-betul objektif, ya. Dan karena itu hasilnya betul-betul objektif. Kalau Anda melakukan survei tidak objektif, itu sama dengan Anda menembak kaki Anda sendiri. Itu namanya bodoh. Nah, saya nggak mau jadi orang bodoh, saya orang pintar, insya Allah. Karena itu melakukan survei. Tapi kenyataannya tidak. M. Kodari mengatakan bahwa survei terakhir yang telah dilakukan di tanggal 25 sampai dengan 31 Oktober 2023 menunjukkan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran mendapatkan suara tertinggi dengan perolehan nilai 34,20%. Sementara paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud, memperoleh 26,2%. Sedangkan paslon nomor urut 1, Anies Muhaimin hanya di angka 18,3%, dan sebanyak 21,3% responden belum menyatakan sikap. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau mengatakan juga begini, kita tidak mendengar statement-statement seperti ini dari Bang Eriko dan kawan-kawan. Waktu beberapa bulan yang lalu, Mas Ganjar tuh nomor 1 gitu loh. Nggak ada serangan-serangan semacam ini di framing dan seterusnya. Soal survei ya? Loh iya, soal survei. Bisa dicek ke belakang. Ketika Ganjar nomor 1, apa ada tuh lembaga survei yang diserang-serang begini sama Bang Eriko? Nggak ada seingat saya gitu loh. Jadi mohon maaf ya, serangan Bang Eriko ini juga bias juga gitu loh. Ketika Ganjar di atasnya diserang, ya sekarang kemudian nggak diserang lagi, sekarang diserang, sekarang diserang gitu. Menurut Kodari, dengan mekanisme distribusi normal, jumlah responden yang belum memilih bisa didistribusikan kepada masing-masing paslon, presiden dan wakil presiden, dengan nilai distribusi untuk paslon yang nilai elektabilitasnya tertinggi, dan distribusi terendah untuk paslon yang nilai elektabilitasnya terendah. Selain itu, setelah deklarasi 3 bakal pasangan calon Pilpres 2024, Kodari membandingkan survei Indobarometer dengan survei lembaga lain. Menurutnya, survei via telepon oleh Patra Data pada tanggal 25 sampai 30 Oktober 2023
Elektabilitas paslon nomor urut 2 juga unggul dengan nilai 43,9%, kemudian elektabilitas paslon nomor urut 3 dengan nilai 26,9% dan paslon nomor urut 1 dengan nilai 18,1%. Ketiga, memang masyarakat kita itu dalam setiap pertarungan pada dasarnya itu cuma kembali kepada dua posisi saja. Apakah perubahan atau kemudian keberlanjutan. Nah, Itu black and white tuh ya? hampir-hampir black and white. Nah, makanya kemudian yang posisinya tuh nggak jelas sebetulnya kejepit dia di tengah itu. Iya, Siapa? bener kejepit. Siapa? Nggak tahu lah pokoknya tiga calon lah pokoknya gitu kan, masing-masing silakan mengidentifikasi diri sendiri. Kalau kejepit, Silahkan. apakah akan tetap masuk putaran kedua atau tidak menurut Anda? Susah, namanya juga kejepit, nggak bisa lewat. Untuk diketahui Enko Dari memang sedang disorot oleh netizen, lantaran ia pernah mengusulkan presiden 3 periode, kemudian mengusulkan pasangan Prabowo dengan Jokowi, dan terakhir kemungkinan Pilpres 2024 hanya 1 putaran. Mereka tidak sedang bersetia pada data, mereka sedang membela tuannya. Dan data itu sebagai angka yang dipakai untuk sesuatu. Iya, karena sebetulnya kalau mereka punya data November, data itu hanya berbicara tentang November, tidak berbicara tentang Februari. Dan mereka sembunyikan sejumlah hal yang sebetulnya sangat penting berpengaruh dalam pada data itu. Februari. EF Saifullah Fatah, CEO Polmark Indonesia, mengatakan, pemilu belum mantap terhadap 3 capres karena situasi masih sangat cair. Dia mengatakan 3 capres yang ada, akan memperebutkan kursi orang nomor 1 di Indonesia, pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, namun hasil lembaga survei Polmark, mengumumkan bahwa 47,8% pemilih, masih belum mantap memilih ketiga capres yang ada. Di data kami, ketika kami melakukan 32 survei di 32 provinsi, satu provinsi 1.200 responden, kami temukan ketika ditanya jika pemilihan presiden diadakan pada hari ini, pasangan capres-cawapres manakah yang ibu bapak saudara pilih? Nah, muncullah angka elektabilitas. Habis itu, kami tanyakan, apakah pilihan ibu bapak saudara tersebut sudah tetap atau masih mungkin untuk berubah? Kita lihat lagi datanya. Maka ketemulah angka bahwa mereka yang belum memutuskan atau merahasiakan pilihannya itu memang sudah tinggal sedikit, di bawah 15%. Saifullah juga mengatakan, bahwa sekarang ini, banyak pollster yang membela tuannya, mereka tidak merujuk dengan data yang mereka peroleh. EF Saifullah juga menambahkan, bahwa lembaganya telah melakukan survei di 32 provinsi di Indonesia, dan 1 provinsi sebanyak 1.300 responden. Dari situlah, ia menemukan elektabilitas para paslon capres dan cawapres, namun tidak dilakukan oleh para pollster lainnya. Ia menemukan bahwa pemilih, yang masih belum bersikap, itu sangat kecil di bawah 15%. Namun, jika ditambahkan, pemilih yang bisa berubah, antara Prabowo, Ganjar dan juga Anies, itu bisa sampai 43%. Tetapi ketika dilacak datanya, berapa persen dari pemilih Ganjar Mahfud MD yang belum tetap pilihannya? Berapa persen dari pemilih Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang belum tetap pilihannya? Berapa persen dari pemilih Prabowo dan Gibran yang belum tetap pilihannya? Jumlahnya itu hampir 43% total dengan yang belum memutuskan. Artinya pemilihan masih sangat cair. Ia juga menambahkan, bahwa banyak para pollster, yang sedang berkampanye, bukan sedang memaparkan data, hal itu bisa dilihat dari hasil yang mereka keluarkan. Itu artinya, pertarungan masih sangat cair, bos. Yes. Dan jangan mimpi 1 putaran gitu loh. Dengan keadaan itu, berarti kalau memang mau dipaksakan 1 putaran, ada hal-hal luar biasa, extraordinary yang harus dilakukan, yang kemudian membuat kita jadi berjaga-jaga, pasang kuda-kuda. Terakhir Saifullah mengatakan, bahwa sekarang di berbagai daerah, RT RW sudah mulai sangat sulit untuk memberikan izin kepada para pollster. Mereka akan memberikan izin, namun para kepala desa dan juga para RT tersebut, menentukan siapa saja yang boleh disurvei. Hal itulah menurut EF yang akan merusak penelitian para surveyor. Itu informasi yang harus saya sebar ke publik sekarang adalah, di beberapa tempat ketika kami survei kemarin bulan November, itu kepala desa sama ketua RT itu ternyata di beberapa tempat sudah bertindak secara politik, Mas. Oh, maksudnya apa? Kepala desa, ketua RT. Ketika kami mengurus perizinan untuk wawancara di desa itu dan di RT itu yang terambil random, di beberapa tempat kalimatnya itu sudah seperti terset up dalam apa contoh rangka politisasi. Dia bilang apa itu? Boleh
turun survei di sini, tapi respondennya kami yang tentukan. Itu kan artinya menghancurkan penelitian. Kalau kita peneliti tunduk pada itu, ya selesai, datanya tidak berguna. Capek-capek, mahal-mahal penelitian dibuat, hasilnya cuma menghasilkan sampah yang harus kita buang ke tempat sampah.